Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji sebuah kerajaan Mughal yang berkuasa di India selama 332 tahun lamanya. Untuk membangun channel ini, mari kita klik like, komen, subscribe, dan share. Kerajaan Mughal adalah kerajaan Islam yang terbesar yang berada di India pada tahun 1530 sampai 1858 Masehi. Yang raja pertamanya yang bernama Zaharuddin Muhammad Babur. Pemerintahan Babur berkuasa selama 4 tahun sejak tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Ayahnya bernama Umar Mirza, yaitu penguasa Fergana, yaitu cucu dari Timur Leng, dan ibunya Genghis Khan. Kesultanan Mughal adalah dinasti Islam yang terbesar dan terakhir di India. Setelah mengalahkan Ibrahim Lodi, Babur membangun stabilitas politik dan memperkuat angkatan perang serta melakukan penetrasi. Sampai pada tahun 1529, wilayah kekuasaan Mughal sangat luas, mulai dari Turkestan sampai Teluk Bengala. Artinya daerah-daerah penting telah ada di bawah kekuasaan Mughal. Walaupun demikian, Babur belum dapat dikatakan berhasil menguasai seluruh India. Pada tahun 1530, Babur meninggal dunia dan ia meninggalkan 2 putra, yakni Humayun dan Kamran. Humayun naik tahta menggantikan ayahnya dengan menghadapi berbagai persoalan gerakan desintegrasi dan ancaman usaha menjatuhkan kekuasaannya, termasuk dari saudaranya sendiri. Humayun berkuasa selama 26 tahun, sejak tahun 1530 sampai 1556 Masehi. Waktunya lebih banyak untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Ancaman paling berat adalah dari Afghanistan. Kekuatan besar disiapkan untuk menghadapi Sher Khan dari Afghanistan yang berusaha merebut Agra. Humayun sempat menyingkir dari Agra dan dengan bantuan Shah Thomas dari Persia, Humayun berhasil menguasai Kabul kembali. Kemudian Agra juga berhasil direbut pada tahun 1555 Masehi. Humayun mempunyai putra bernama Akbar yang lahir semasa pelarian sejak tahun 1542. Pada tahun 1556, Akbar menggantikan Humayun yang kemudian terkenal sebagai sultan yang gagah berani dan memiliki prestasi tinggi. Kemudian raja yang ketiga dari kerajaan Mughal yaitu Jalaluddin Akbar yang berkuasa selama 49 tahun dari tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Sultan Akbar menghadapi persoalan kerajaan yang amat rumit. Dia berprinsip bahwa kekuatan negara terletak pada tentara dan administrasi. Berbagai gerakan desintegrasi dan ancaman penjatuhan kekuasaan masih besar di depannya. Di antaranya adalah keponakan Sultan Sher Shah bernama Sultan Muhammad Adil Shah yang bekerja sama dengan panglima bangsa Hindu bernama Nemu. Tetapi kemudian Hemu justru melakukan perlawanan sendiri dengan penobatan diri sebagai Vikmamaditya, yaitu gelar Chandragupta II yang masyhur pada abad keempat Masehi. Upaya penggulingan Sultan Akbar gagal. Bahkan kemudian Delhi dapat direbut kembali dan perluasan kekuasaan terus dilakukan dengan gemilang. Pada tahun 1576, Raja Putuna, Gujarat, dan Bengala telah berhasil dikuasai Sultan Akbar. Dengan demikian, pintu barat dan timur melalui laut di India telah dikuasai Sultan Akbar.
Pada waktu naik tahta, Sultan Akbar baru berumur 13 tahun, sehingga kekuasaan kerajaan dipangku oleh wazir bernama Bayram Khan. Wazir ini pula lah yang menjadi guru Akbar sejak kecil sampai naik tahta. Setelah berusia 18 tahun, Akbar mulai melepas berbagai ketergantungan kepada orang lain. Upaya yang dilakukan Akbar adalah melepaskan diri dari berbagai orang, keluarga, dan bangsawan yang terlalu mempengaruhi dirinya. Akbar memiliki pemikiran ke depan untuk membangun India sebagai negara besar. Prestasi politik gemilang Sultan Akbar adalah keberhasilannya mempersatukan berbagai daerah di India dalam Sultan Mughal. Usaha ini bukan hal yang mudah, mengingat pada masa tersebut masih berkembang beberapa kerajaan Hindu dan Islam yang merdeka. Kegigihan dan kegagahan pasukan perang Akbar akhirnya berhasil menaklukkan satu demi satu berbagai kerajaan di India. Kegemilangan penguasaan dimulai dalam mematahkan gerakan perlawanan bangsa Rajput yang tidak mau tunduk pada kekuasaan Mughal. Dikisahkan bahwa dalam menundukkan perlawanan tersebut, pasukan Mughal membutuhkan waktu 7 bulan menggempur benteng Chitor di Udaipur. Kekalahan bangsa Rajput pada masa tersebut ditandai dengan kejadian dramatis. Sisa-sisa pasukan Rajput melakukan perlawanan pekutan habis-habisan. Orang tua, wanita, dan anak-anak melakukan bunuh diri setelah pasukan Rajput tidak lagi mampu membendung pasukan Mughal. Setidaknya 30.000 orang korban tewas atau bunuh diri dalam pembasmian perlawanan bangsa Rajput. Keberhasilan awal Sultan Akbar diikuti oleh kegemilangan terhadap perluasan kekuasaan selanjutnya. Pada tahun 1573 Gujarat berhasil dikuasai, kemudian disusul Bengala tahun 1576. Akbar telah berhasil menguasai daerah-daerah penting di India. Menjelang wafatnya pada tahun 1605, kekuasaan Mughal semakin mantap. Akbar juga melakukan akomodasi dengan masyarakat Hindu dengan melakukan berbagai kebijakan seperti penghapusan jizyah, pelarangan penyembelihan sapi, bahkan mengangkat beberapa orang Hindu untuk menduduki menteri-menteri dan pimpinan pasukan. Saat memimpin dinasti Mughal, Sultan Abdul Fath Jalaluddin Akbar Khan mencetuskan pemikiran baru yang dinilai kontroversial, yakni Dinillah. Konsep itu memadukan berbagai ajaran agama, khususnya Islam dengan ajaran Hindu di India. Ajaran din ilahi mengajak setiap orang untuk memurnikan dirinya melalui kerinduan akan Tuhan. Sebagaimana prinsip mistisisme dibolehkan melakukan selibat seperti dalam ajaran Katolik dan melarang penyembelihan hewan seperti ajaran Jainisme. Akbar juga memasukkan ajaran Zoroastrianisme, yakni menjadikan sumber cahaya matahari dan api sebagai objek pemujaan. Saat itu agama yang dianut masyarakat yakni India, Hindu, Islam, Sikh, Jaina, Buddha, Kristen, dan Zoroaster. Adanya din ilahi yang dicetuskan Akbar agar seluruh agama yang ada di India bersatu. Salah satu tujuannya untuk kepentingan stabilitas politik. Di dalam kerajaan, Sultan Akbar juga mengizinkan istrinya mengajarkan agama yang dianut sebebas-bebasnya. Bahkan ia juga mengundang para pendeta Kristen untuk berdiskusi dengan para ahli fikih Muslim. Dia melihat bahwa untuk menjamin kedamaian masyarakat di India, Islam harus menerima unsur-unsur dari luar, baik dari Hindu, Zoroaster, atau dari agama lainnya. Demikian menurut penulis buku 100 tokoh dalam sejarah Islam bernama Hussein Ahmad Amin. Akbar memiliki kebersamaan yang di dalam mengenai perlu ditegakkannya kebersamaan manusia yang berbeda agama untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik. Terlepas dari konsep din ilahi, kaum muslimin pada masa itu menentang ajaran Sultan Akbar karena dianggap tidak sesuai syariat Islam. Dalam din ilahi, semua pemimpin agama
harus tunduk dan sujud pada Akbar. Kemudian Assalamualaikum diganti Allahu Akbar, dan Alaikumussalam diganti Jalla Jallah. Ajaran itu juga dinilai berfungsi sebagai pengkultusan diri Akbar. Ia juga disebut mengklaim dirinya sebagai seorang pembaru Islam. Kebijakan lain yang diterapkan Akbar selama memimpin dinasti Mughal adalah salakul, yang artinya toleransi universal, sehingga rakyat dipandang secara setara. Dengan adanya kebijakan tersebut, tidak ada lagi pengkotak-kotakan karena perbedaan agama maupun ras. Terlepas dari kontroversial soal din ilahi, Sultan Akbar berusaha menembus batas-batas sektarian antara tradisi Hindu dengan agama-agama lain di India. Ia dikenal bukan saja karena kekuasaannya, tapi juga upayanya untuk menciptakan masyarakat sekuler dan toleran. Kemudian raja keempat bernama Sultan Jahangir yang berkuasa selama 23 tahun. Salim putra Akbar dinobatkan sebagai Raja Mughal dengan gelar Sultan Nuruddin Muhammad Jahangir Pasal Ghazi. Jahangir kontras dengan bapaknya dalam menegakkan pemerintahan Mughal, terutama dalam menghadapi kelompok Hindu. Dia menghadapi konflik luar biasa dengan anaknya sendiri sampai kemudian meninggal pada tahun 1627, menyisakan konflik kerajaan. Kedua putranya bernama Shah Jahan dan Azaf Khan sama-sama berhasrat menggantikan ayahnya. Kemudian raja yang kelima bernama Sultan Shah Jahan yang berkuasa selama 30 tahun. Shah Jahan akhirnya memenangkan persaingan untuk menggantikan Jahangir sebagai Sultan Mughal. Pemerintahan masa Shah Jahan masih menghadapi berbagai gejolak dalam negeri dan ancaman berebutan kekuasaan dari negara-negara lain. Shah Jahan melanjutkan politik Sultan Akbar dengan melakukan penaklukan berbagai daerah untuk meredam pemberontakan dan memperluas kerajaan. Pada tahun 1636, dua kerajaan penting berhasil dikuasai, yakni Ahmad Nagar dan Bijapur. Pada saat perluasan kekuasaan pemasurinya yang bernama Mumtazi Mahal, istri yang amat dicintainya, meninggal pada saat perang. Shah Jahan begitu kehilangan istri yang amat cantik dan dicintainya. Peninggalan makam dan Masjid Taj Mahal yang saat ini merupakan salah satu 7 keajaiban dunia merupakan tanda kasih Shah Jahan kepada istrinya sebagai makam. Shah Jahan memiliki putra bernama Aurangzeb yang diberi kekuasaan di Decaan. Aurangzeb berhasil membuat stabilitas di Decaan, terutama dalam menghadapi kekuatan kerajaan Hindu yang masih berusaha menolak kekuasaan Islam. Persaingan paling kuat adalah antara Aurangzeb dengan Dara Shikhah. Dalam persaingan tersebut, Aurangzeb berhasil mengalahkan Dara Shikhah dan mengambil alih kekuasaan Sultan Mughal pada tahun 1658. Sementara selama 7 tahun Shah Jahan menghabiskan waktunya di dalam benteng Agra hingga wafat menjemputnya. Shah Jahan, raja yang berambisius, telah meninggalkan berbagai bangunan penting pada masa Kesultanan Mughal yang menandai kebesaran kebudayaan kerajaan Mughal. Kemudian raja yang keenam bernama Aurangzeb Alamgir. Sultan Aurangzeb Alamair, yaitu penakluk dunia, dinobatkan di Delhi pada tahun 1659, segera melakukan kontrol keamanan dalam negeri dengan memantapkan kembali kekuasaan di Decaan. Usahanya tidak sia-sia. Dengan semakin banyaknya wilayah yang dikuasai, pada tahun 1685 kerajaan Bijapur tunduk, disusul Golconda. Tahun 1687 Tanzare dan Tikrinopoli tunduk. Aurangzeb berhasil memperluas kekuasaan di India secara utuh, melebihi daerah yang berhasil ditaklukkan Sultan Akbar. Tinggal bangsa Maratha yang belum benar-benar bisa ditaklukkan Aurangzeb. Perlawanan bangsa Maratha merupakan ancaman paling berat pada masa-masa selanjutnya sampai Aurangzeb wafat pada tahun 1707. Bangsa Maratha masih memberikan perlawanan sengit terhadap Kesultanan Mughal. Pada tahun 1707 merupakan akhir pemerintahan Aurangzeb
yang tutup mata pada usia 90 tahun. Kekuasaan Aurangzeb merupakan antiklimaks pemerintahan Mughal di India. Masa sesudahnya kekuasaan Mughal terus mengalami kemunduran. Konflik saudara dari anak-anak Aurangzeb menyebabkan kekuatan negara kian keropos. Apalagi pada masa pemerintahan Aurangzeb, bangsa-bangsa barat sudah giat melakukan perjalanan ke timur. Inggris adalah salah satu bangsa barat yang berhasil menduduki Surat, pelabuhan di Gujarat pada masa pemerintahan Aurangzeb. Inilah cikal bakal kolonialisme dan imperialisme barat di India yang akan mempengaruhi babak baru perjalanan sejarah bangsa India. Aurangzeb menghidupkan kembali jizya yang pernah dicabut oleh Sultan Akbar dan melakukan sikap keras terhadap orang-orang Hindu. Setelah meninggalnya Aurangzeb, situasi dinasti Mughal semakin menunjukkan tanda-tanda keruntuhan, sementara kelompok Maratha justru menunjukkan kekuatannya baik dalam menggalang kekuatan maupun luas wilayah. Tiga keturunan Aurangzeb yakni Muazzam, Azam, dan Kambasekh saling berselisih memperebutkan warisan dinasti kerajaan. Muazzam ternyata lebih kuat dan berhasil menobatkan diri sebagai penerus Mughal dengan gelar Sultan Bahadur Shah atau Muhammad Shah. Kepemimpinan Sultan Bahadur Shah menghadapi keadaan kerajaan yang sulit untuk dikendalikan. Beberapa pemberontakan menggoyang eksistensi Mughal, termasuk pemberontakan Kamseh sebagai kelompok agama baru yang merupakan sinkretisme Hindu dan Islam. Keruntuhan kerajaan Mughal di India. Yang pertama, lemahnya para pewaris tahta kerajaan. Yang kedua, pola kehidupan mewah dan boros. Yang ketiga, adanya pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Hindu dan Sikh di parlemen, menyebabkan peranan Mughal tersingkir. Yang keempat, adanya serangan-serangan dari luar, yaitu datangnya kekuatan Inggris dengan perusahaan dagangnya EAC. Ketika Inggris menghancurkan Bahadur Shah dari istananya pada tahun 1958, masih berakhirlah kerajaan Mughal yang selama 332 tahun berkuasa di India. Kehancuran kerajaan Mughal menyisakan daerah-daerah Muslim di Pakistan dan Bangladesh di anak benua India ini.